Oke, sip. Halo, selamat datang di Okitomotif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini gua mau bahas tentang Daihatsu Rocky gue ini tahun 2022 ya, tentang MID sama si head unitnya, yang mana bisa dikontrol dari si steering ini. Oke, pertama kita bahas dulu ya, biar langsung mulai bahas di MID-nya dulu. Jadi di MID ini tampilannya di sini ada RPM, ini ada outset temperatur. Terus ini nanti yang mau kita bahas, ini ada odometernya. Nah, odometernya. Terus itu ada speedometer, lalu konsumsi sisa bahan bakarnya. Terus di bawahnya ini ada average berapa kilometer per liter, average itu rata-rata. Terus ini yang merah ini itu adalah ini ya, si handrem ini ya. Kalau kita rilis, nah merahnya mati. Kalau kita naikin, merahnya nyala lagi. Terus yang P ini adalah untuk si ini. Nah ini R, mundur. Kalau mundur si kamera langsung nyala. Terus ini kalau balikin lagi ke P atau ke D, dia juga langsung pindah ke tulisan D. Oke, kita mulai dari MID-nya dulu. Pertama, ini yang gambar apa sih ini ya? Kayak daun ini adalah untuk itunya. Jadi kalau kita pas lagi jalan, nanti ini jalan ini hijau-hijaunya gini, berapa kilometer per liter. Jadi kita bisa kontrol lah injekan gas kita itu gede apa enggak gitu. Jadi kita bisa mau menghemat atau mau boros gitu. Misalnya kita mau RPM tinggi-tinggi ya, bakal si hijau-hijaunya akan lebih kecil, jadi kilometer per liternya lebih sedikit gitu. Oke, terus ini kalau si dari daun ini kalau diturunin, diturunin itu ada range 267 kilo. Jadi sisa bensin ini bisa untuk jalan sepanjang 267 kilo, sejauh 267 kilo gitu. Oke, kita naikin lagi. Terus kita ini kan udah. Terus kita ke sebelah kanannya. Lah sebelah kanannya itu ada jam yang menunjukkan sekarang jam berapa. Jadi kita bisa mau pas lagi di jalan mau view-nya jam atau view-nya si current konsumsi BBM-nya ini gitu, dan average-nya BBM-nya ini. Oke, sebelum lanjut kita ke odo itu ya. Jadi si odo itu tuh kan ini nih, sudah jalan 21.432. Jadi kita bisa pencet yang si trip ini. Nah, si trip itu nanti kalau dipencet trip A, trip B, odo. Jadi kalau mau ngenolin trip A gitu, misalnya mau ngenolin trip A, ini pencet lama. Nih, pencet lama, dung, langsung nol. Kita balikin lagi ke yang odo gitu. Oke. Terus yang di depan tadi balik lagi itu menunjukkan jam juga sih sebenarnya ya, 17.31 itu kan sama kan. Lah kalau pas posisi jam dia menunjukkan tanggal dan bulan 21 Januari. Terus yang sebelah kanannya lagi message ini kalau misalnya ada udah saatnya servis atau saatnya ganti oli gitu, nanti ada di message-nya itu. Sekarang kan karena belum saatnya jadi statusnya no message gitu. Oke, terus kita ke kanannya lagi yaitu bagian setting. Lah ini yang seru ini di Rocky ini. Gue suka sih, ini banyak banget menunya. Oke, kita bahas satu-satu dari atas. Display brightness. Nah, ini untuk keterangan yang ada di sini. Misalnya ini kan posisi 8. Gimana cara ngaturnya? Ini kan langsung dipencet atas bawah nggak bisa. Nah, harus dipencet dulu tengahnya gini, baru setelah atas bawah. Nah, kalau gue sih pasnya di angka 8, di okein. Nah, gitu. Atau terlalu terang gitu. Nah, kita bisa juga turunin ke bawah gitu. Pokoknya semua kontrolnya dari sini ya. Ini enter untuk masuk, ini atas bawah tadi, kanan kiri. Kalau trip tadi itu untuk
yang trip A, trip B sama odo gitu. Ini untuk back. Jadi misalnya ini posisinya di brightness, kita pencet back. Nah, balik lagi. Oke. Kita ke nih, time and date. Tadi ini udah ya, udah kan? Ke time and date. Nah, ini untuk atur tanggal, bulan, tahun sama apa namanya? Jamnya. Nah, ini bisa di 24 jam atau di 12 jam. Ini pencet enter aja ya kalau buat ganti-ganti ini. Gitu. Oke. Gue sih pakainya yang 24 ya. Oke, terus balik lagi ke desain. Nah, desain ini untuk desain speedometer ini. Kalau bosen ini, bulan ini gue lagi moodnya pakai yang display 1. Nah, display 1 kayak gini. Tinggal pencet enter lagi. Ya, ganti. Desainnya gue pengen ini deh. Kayaknya sporty banget nih. Display 3 gitu. Nah, kenapa sporty ini guys nih? RPM-nya gini. Tapi saat ini gua lagi suka pakai display yang keempat ini. Yang sekarang lagi gua pakai. Gitu. Oke. Terus display udah, kita back lagi. Kita ke display setting. Display setting ini echo indicator light, ini bisa on, bisa off. Itu jadi nanti echo-nya itu apa namanya, kalau misalnya kita matiin mesinnya di posisi on ini, itu ada ini bukan sih ya, ada ini, ada apa namanya, skor. Jadi bentar, sorry. Oh, bukan. Yang skor bukan yang itu. Ini echo indicator light, ini yang on. Kalau on ini nanti di titik-titiknya ini ada hijau. Nanti kalau lebih warnanya berubah gitu. Kalau di offing ya begini aja gitu. Oke, terus ini average fuel reset setelah isi bensin ya ini ya. Jadi bisa on, mau di reset apa enggak otomatis. Ini trip A-nya mau di reset otomatis enggak gitu setelah isi bensin. Terus yang bawah lagi ini opening display. Jadi opening display itu bisa on, bisa off. Jadi artinya gini, kalau misalnya kita on kayak tadi awal, gue ulang lagi aja ya, gue matiin lagi. Ini posisinya kan tadi openingnya on ya. Nah, kita oke, sip, kita coba starting lagi. Start ya, nih kayak gini. Nah, ada openingnya, welcome gitu. Kalau misalnya kita tadi openingnya off, oke, kita matiin lagi. Oke, kita nyalain. Nggak ada welcome ya, langsung ke sini gitu. Oke, kita taruh panas, nyalain nasi dulu. Oke, berarti opening gua on kan. Terus echo. Nah, echo ini tadi kan pas gua matiin kan ada skor gitu kan. Kayak gini. Ini gua matiin lagi. Ini ya, echo ending display type. Ini posisi bisa echo, bisa standar, bisa off. Nah, biar tahu bedanya deh. Biar kalau echo dimatiin kayak gini. Nah, ada drive infonya, ada mileage-nya, trip mileage, terus average speed-nya, sama trip average-nya, sama skor tadi itu. Oke, kita nyalain lagi. Terus, kalau misalnya si echo-nya di posisi STD, alias standar, jadinya kalau pas dimatiin, see you gitu. Nah, kalau misalnya tadi di posisi off, itu nggak terjadi apa-apa. Jadi udah langsung mati, gelap gitu aja gitu. Jadi kan tadi ada 3 ya jadinya ya. Ada 3. STD, Echo,
sama off. Jadi gue eco aja. Jadi tiap ngasih informasi setiap gue habis jalan. Gitu. Oke. Terus ini kalau steering angle ini on ya. Kalau off ya nggak ada. Kalau on kayak gini. Oke, gue balikin dulu. Kalau on ini gue masukin D ya. Nah, gue masukin D. Terus maju. Nah, itu. Kelihatan nggak tadi? Nah, itu. Steering angle. Atau pas lagi mundur. Nah, itu nyala. Nah, banyak ikut belok kan? Nah, itu. Ikut belok. Ini gue lurusin. Ikut lurus gitu. Oke, gue mundurin dulu. Seperti itu. Kalau posisinya tadi di apa namanya, di off, ya nggak ada itunya, steering angle-nya gitu. Oke, udah semua ya. Ini gua onin lagi ya. Sip. Terus sekarang masuk di buzzer. Buzzer itu ini adalah untuk tipenya. Nih, gua iniin. Jadi tipe ini. Ini ya, sen ya, tipe sennya ya, suaranya. Ini tipe 1. Gue pindah tipe 2. Nah, harus di enter dulu. Gue pindah lagi tipe 3. Suaranya beda ya, gitu. Kalau yang normal ya, tipe 1. Nah, kayak gitu. Terus yang bawahnya buzzer setting itu ada opening sound volume. Ini jadi volume saat kita masuk. Tadi pas awal jreng gitu tadi. Ini misalnya ya. Tadi yang pas awal masuk kan ada suaranya. Ini misalnya gua nolin nih. Gua nolin. Oke. Gua matiin. Habis itu kita nyalain lagi. Pas opening itu kan ada welcome. Nah, tapi nggak keluar jreng gitu. Nah, jrengnya itu bisa diatur volumenya, bisa 1, 2, 3 biar kenceng lah, biar semangat. Oh, sorry, 1, 2 doang. 1, 2 yang kenceng lah biar semangat. Gitu. Coba aja ya, biar ini ya, biar jelas ya. Oke. Aduh, sambil nyadar dulu nungguin. Sip, kita nyalain. Welcome. Creng. Kayak gitu. Terus kita lanjut lagi. Buzzer sudah masuk semua. Terus ke notification day setting. Nah, ini untuk maintenance day. Jadi harinya kapan servis lagi gitu kan. Jadi kan kalau gua kan kilometernya agak hemat ya. Jadi ya nanti biar diingetin aja sama ini. Nanti munculnya mestinya ada di message tadi kalau gua udah saatnya servis. Kalau nggak ada tanda itu deh, apa, gambar tools gitu deh. Nah, gitu. Oke. Ini bisa set kapan, nanti maintenance yang keberapa gitu. Jadi kita bisa set aja, jadi kategori apa. Tapi bisa juga sih ini kategorinya kita setting untuk birthday-nya siapa, birthday-nya si bocah, birthday-nya istri gitu kan, atau anniversary gitu kan. Terus inspeksi sama maintenance gitu. Biar nggak lupa, jadi reminder kayak di handphone gitu aja. Oke. Lanjut ke notification kan ini, lanjut ke bawahnya lagi vehicle setting. Nah, ini door lock. Door lock ini untuk vehicle speed link door locking function. Nah, ini kalau on itu berarti nanti pas kita jalan speed tertentu itu otomatis ngelock sendiri si ininya, si kunci ini. Nah, cuman kalau
yang bawah ini shift position link, itu shift itu yang ini ya, maksudnya ya buat persneleng ya. Ini off. Ini kan kita masukin juga nggak bakal ngelock ya ini ya. Nah, gitu. Nah, sedangkan kalau si ini kita on kan, nah, nih lihat ya, kita on kan, akan ngelock. Coba ya, ini gue masukkan. Nah, langsung ngelock. Jadi antara mau auto locknya itu mau langsung waktu masuk gigi atau pakai speed tertentu. Tapi kalau speed di on kan, otomatis ininya off, yang shiftnya off. Tapi kalau ini di on kan, otomatis yang sininya off gitu. Jadi ini on, ini off. Atau bisa off dua-duanya. Nah, gitu. Matiin dua-duanya, jadi nanti kita ngelocknya itu manual gitu. Gitu. Oke, kalau gue sih biasanya pas lagi di jalan, pas lagi mau jalan pelan-pelan udah ngelock sendiri gitu. Terus oke, ini udah, ini shift position link door unlocking system. Ini pas lagi ngebukanya. Jadi misalnya si ini masuk ke P lagi, dia jadi langsung posisinya ini pas kita baru mau nyampe gitu misalnya. Terus persneleng kita masukin P gitu, ini langsung unlock sendiri. Jadi kita tinggal matiin mesin keluar gitu. Kalau nggak mau ya bisa juga ini di off kan gitu. Ini kalau gua on kan. Terus unlock when IG itu IG off apa namanya, mesin ya. Kalau begitu mesinnya mati baru unlock gitu. Jadi kalau misalnya yang ini on, yang atasnya jadi off. Kalau yang ininya on, bawahnya langsung off. Jadi lo mau unlockingnya itu saat pindah gigi ke P atau saat kita matikan mesin gitu. Oke, lanjut. Kalau gua sih saat ke P ya. Jadi pas mesin nyala, kadang kan kita mau buka pintu gitu bisa. Terus answer back buzzer volume itu alarmnya. Jadi kan kalau misalnya pas lagi lock unlock pakai alarm itu kan bunyi tutut gitu ya. Nih, ini misalnya gua 7 deh yang kenceng. Nah, tit tit gitu. Semoga denger ya. Tapi bisa juga 0. Nah, kalau 0 ini nggak denger apa-apa. Kalau gue biasanya pakai yang 5. Atau kita praktekkan deh. Ini posisi di, gue praktekin di 7 aja. 7 ya. 7, oke. Oke, kita keluar ya. Oke. Kita keluar. Habis itu kita pencet lock. Nah, bunyi tit gitu kan. Terus kita pencet unlock lagi. Nah, suaranya itu yang untuk diatur di tempatnya yang tadi itu. Apa namanya, gue lupa. Masuk lagi. Lah tadi, tapi kalau di posisinya volumenya di 0, oh ya, ini bisa itu ya, pintu masing-masing ya. Kayak zaman dulu, zaman gue punya Accord Prestige zaman kuliah sih udah keren banget. Ini bagasi buka gitu, nyala. Sekarang kayaknya udah hampir semua mobil ada. Oke, kita lanjutin. Nah, cuman kalau di sampai mana tadi? Bawahnya maintain. Kok ini sih? Buzzer ya tadi ya? Nope. Ini udah. Ini opening kan udah. Ini udah. Kalau ini tadi di posisinya 0. Duh, kelihatan nggak itu? Ini 2 ya. 0, ini yang nggak bunyi pas kita lagi alarm tadi. Jadi makanya kalau 7 gue kencengan, gue biasanya pakai yang ini, nomor 5. Gitu.
Lalu kalau yang ini answer back sinyal itu bisa on. Nah, kalau saat on ini si alarm atau yang tadi kita lock unlock dari luar tadi di spion itu nggak nyala, itu nyala. Kalau off nggak nyala. Oke, kita coba yang nyala ya. Kita coba. Nah, kalau itu tadi on, itu, nah, itunya nyala. Lalu kita unlock lagi. Nah, itunya nyala. Tapi kalau posisinya itu tadi off, ya itu nggak bakal nyala gitu. Namanya ke bawah lagi lah, answer back sinyal. Nah, buat nyalain itu. Jadi kalau ini posisinya off ya nggak nyala gitu. Ini gue onin lagi. Oke, lanjut. Door lock udah beres ya, door lock ya udah. Oke, lanjut. Untuk wiper. Jadi wiper ini bisa on, bisa off. Kalau on itu namanya speed link interval wiper. Jadi kan ini ada posisi intervalnya kan. Nah, ini setelah sekitar 7 atau 8 detik nyala lagi. Gua nggak offin ya. Nah, kalau si posisinya ini on, saat kita kecepatan tinggi atau jalan, ini jadi lebih cepat. Misalnya kayaknya kecepatan 40 nih. Misalnya ini kan 7-8 detik, kecepatan 40 tuh bisa 3 detik gitu deh, kayak gitu. Oke, gue matiin. Terus yang bawahnya ini shift air link rear wiper. Jadi kalau ini untuk wiper yang belakang sana. Itu tujuannya kalau misalnya dia itu on gini, dimasukin gigi R, dia jalan nih. Misalnya langsung gue praktekin aja ya. Ini R ya. Tapi kalau misalnya ini off, ya nggak jalan. Gue masukin R gitu, nggak jalan. Nggak jalan gitu. Asal ini fungsi yang masukin ke R tadi, fungsi asal si wiper yang ini nyala ya, wiper depan nyala ya gitu. Jadi kan mengidentifikasikan bahwa ini sedang hujan gitu. Oke, terus turn sinyal 3 time flashing function ini gua onin. Jadi ini kalau pencet ini setengah tarik setengah ini. Nah, terus kalau ini off, ini gue pencet, gue itu setengah. Nah, gini dong. Jadi kalau fullnya sen kan gini. Nah, klek klek gitu kan. Nah, ini yang dikit dong. Nah, itu. Kalau di onin, yang ini dikit doang, jadi bukan gini ya. Nah, bukan ya. Jadi, oke. Kita back. Habis vehicle setting, maintenance setting. Ini untuk oli ya, penggantian oli, notifikasi oli. Jadi ini bisa on, bisa off. Ini on, nah kan ganti oli per 9.000. Ini sudah dipakai 5.000-an gitu. Terus habis itu maintenance setting, ke bawahnya ada filter olinya, penggantiannya sama juga kan, barengan gitu. Ganti oli, ganti filter. Terus ini tire rotation, ini untuk rotasi itu bannya gitu ya. Buat reminder kita aja, sebenarnya nggak kita pakai nggak apa-apa, tapi biasanya nanti ada di message-nya itu kalau misalnya sudah saatnya gitu. Ya biar nggak kelupaan lah, namanya juga orang sibuk. Terus ini oli deteriorate WNG reset, ini buat reset. Jadi misalnya nanti ada harus maintenance atau oil left, harus ganti oli gitu,
buat ngilangin ini kita pencet resetnya yes gitu karena dia nggak bakal hilang kalau nggak kita reset gitu. Terus ini reset setting, reset semua, jadi kembali ke setelan awal. Sama language, ini bisa bahasa macam-macam sih, ada sih Indonesianya juga gitu. Nah, bahasa kan, pengaturan oli, pengaturan default gitu kan, pengaturan perawatan gitu, kunci pintu, door lock tadi gitu. Oke, gue balikin lagi ke bahasa Inggris. Sip. Nah, untuk MID seperti itu. Sekarang kita belok ke si head unit. Kita pas mau masuk pencet setuju, agree. Ketahuan nih mobilnya apa karena ada tulisannya. Nah, ini untuk di item radio gitu. Terus ini untuk nyalain matiin gitu. Terus ini buat mute-nya. Jadi kalau misalnya ini volume kan udah di nah, ini mute-nya di sini. Nah, gitu. Ini bisa juga di setel di sini ya, si itunya ya. Si volumenya. Nah, gitu. Oke, kita mute. Terus masuk ke ini, ke bawah dulu aja ya, ke menu. Ini radio. Masuk ke radio yang tadi kan. AM, ini FM, ada FM 1, 2, 3, 1 gitu. Ini buat scanning. Ini buat nyari otomatis. Nah, nge-save, langsung nge-save gitu kan. Terus ini ke equalizer. Oke. Terus mau balik ke menu lagi. Kita kalau ke setting dulu ya. Ini volume ya, ini volume, ini buat masuk mic ya. Terus ini setting dulu. Nah, ini bahasa, bisa Indonesia juga sama kayak tadi. Ini connectivity, bisa on, Apple CarPlay bisa, Android Auto bisa ini. Terus cancel harusnya. Terus language, connectivity, beep itu kalau di onin gini. Nah, ada suaranya. Tapi kalau misalnya kita offin, ini nggak ada suaranya. Nah, gitu. Nggak ada suara saat dipencet itu loh, gitu. Terus ini buat reserve. Oke. Terus audio. Oh, salah pencet audio. Ini. Kok kesini dulu? Equalizer. Ini bisa default, bisa yang user. Ya, user kita bisa setting. Nih, kayak gini contohnya. Naikin, turunin. Kayak gitu. Semuanya sesuai yang lu suka, yang lu mau gitu. Terus habis itu position, ini bisa di nanti suaranya lebih fokus ke sini atau lebih fokus ke sini, atau ini semuanya menyeluruh gitu. Oke. Terus ini balance father sama gain gitu kan. Terus display. Nah, ini keterangannya aja ya ini ya. 20. Terus ini dimmer mode auto tuh kalau misalnya kita nyalain lampu gitu. Lebih. Gitu kan. Berubah kan tadi. Jadi 14, ini jadi 20. Gitu. Terus ini bisa juga langsung di night atau di day gitu. Tapi kan di auto ya enaknya ya. Gitu. Terus ini others, factory default, ini buat ngeriset juga. Jadi sama kayak tadi di MID ada resetnya juga. Sama ini versionnya gitu. Oh iya, untuk itu si radio udah, setting udah. Ini Apple CarPlay ini bisa nih. Oke. Terus ini untuk si ini. Oh, kalau ini ke Bluetooth ya. Jadi tinggal kita konekin Bluetooth, masuk musik. Jadi nanti kita bisa dengerin musik atau telepon di sini gitu. Gitu. Ini Bluetooth lah, Bluetooth dari handphone. Sekarang lagi connect ke handphone ini. Gitu. Buat dengerin musik atau telepon. Gue biasanya pakai buat telepon sih. Cuman kalau buat telepon ini terus dibolongin nih si mic-nya di sini, jadi suara kita masuknya ke sini. Oke. Terus kalau untuk si
Apple CarPlay nggak usah diapa-apain, ini tinggal dicolok aja. Handphone bisa tinggal dicolok aja. Nah, ini colok, dia ngecas. Terus di sini langsung otomatis Apple CarPlay. Jadi kita bisa ngontrol di sini. Nah, gitu. Jadi bisa ini. Udah kayak apa? Si iPhone pindah ke head unit gitu. Oke, udah mau maghrib nih. Oke, sampai di situ dulu ya. Oh, ini gua back dulu, gua back. Sip, balik ke setelan. Sip, ini gue biasanya posisinya di sini. Jadi ada map, gue bisa Spotify. Misalnya apa namanya? Musik dari Spotify, tinggal klik ini atau Hey Siri, open Spotify please. Nah, tinggal teriak-teriak, Spotify-nya muncul, kita pilih yang mana, nanti balikin lagi ke sini. Spotify-nya akan ada di sini, gitu. Atau kita coba ya. Hey Siri, open Spotify please. Play music, Siri. Hey Siri, please play music Spotify. Claw Project. Decade 1988 to 1998 now playing on Spotify. Nah, udah. Ini kan udah play. Ini tinggal pencet sini. Nah, langsung ke situ. Ini lagu terakhir yang gua nyalain tadi. Oke, sampai di situ dulu ya. Video gua kali ini tentang MID dan tentang head unitnya Rocky 2022 yang gue bilang canggih ini dua-duanya. Ini banyak opsinya, ini fungsinya udah oke banget lah, fungsinya udah lengkap. Oke, sampai ketemu lagi di video Okitomotif berikutnya. Jangan lupa like and subscribe and komen-komen ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.